Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Bertemu kembali dengan saya Pastor Rudi Sianturi. Bagaimana kabar saudara, sahabat semuanya, teman-teman semuanya di dalam Tuhan? Saya percaya kita semua dalam anugerah dan dalam kebaikan Tuhan. Ya, hari ini, saat ini saya kembali akan mengajak saudara untuk melihat firman Tuhan. Mari kita sama-sama melihat firman Tuhan dalam Matius pasal yang ke-6. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33. Demikian firman Tuhan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari-hari ini di tengah-tengah pandemi ini ada banyak orang sedang berjuang, sedang berusaha menyelamatkan ekonominya, menyelamatkan rumah tangganya, menyelamatkan usahanya, menyelamatkan segala hal dari aspek-aspek kehidupannya. Tetapi kita anak-anak Tuhan itu harus kita lakukan. Tetapi jangan kita melupakan firman Tuhan, terlebih Tuhan dalam kehidupan kita. Terkadang kita terlena dalam kehidupan kita ini karena kita sedang sibuk menyelamatkan usaha, untuk menyelamatkan keluarga atau ekonomi atau bla 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 dan banyak hal, atau mungkin ada kesempatan-kesempatan di tengah pandemi ini. Terkadang karena kesibukan itu kita lupa akan Tuhan. Tetapi firman Tuhan ini berkata demikian, saudaraku, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Benar, hari-hari ini adalah masa-masa yang sukar, benar hari-hari ini adalah masa-masa yang sulit. Tapi saya mau katakan, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jangan sibuk dengan berkat-berkat, jangan sibuk dengan apa yang kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari selama di muka bumi ini, tetapi harus juga yang paling utama adalah cari sumber berkatnya, cari si pemberi berkatnya, cari Tuhan yang memberikan kekuatan, sukacita, yang memberikan kesempatan itu kepada kita. Nah, dikatakan cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa yang mau kita butuhkan, saudara, selama kita ada di muka bumi ini? Kesehatan, ekonomi kita dipulihkan, usaha kita dipulihkan, rumah tangga diberkati, bahkan juga hal-hal yang lain. Tuhan tolong dalam segala hal. Kunci yang paling utama adalah kita harus mencari dahulu. Nah, saudaraku, saya teringat waktu saya membuat skripsi itu tidak ada langsung bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, dan bab 5. Dan kemudian kesimpulan. Tidak ada langsung begitu. Tetapi yang paling utama itu ada pendahuluan. Ya kan? Pendahuluan berarti ada sebelum bab 1, bab 2, bab 3 harus pendahuluan. Dan saya teringat dulu itu di dalam pendahuluan itu saya mengerjakannya itu lama sekali gitu ya. Karena memang arahnya ini mau dibawa kemana, tujuannya mau kemana. Setelah tahu pendahuluannya ini dan setelah selesai pendahuluannya ini, maka bab 1, bab 2, bab 3 dan selanjutnya sampai kepada kesimpulan akan dapat diselesaikan dengan baik dan sangat-sangat baik. Ya, setelah pendahuluan itu sangat cepat. Bab 1, bab 2, bab 3 langsung selesai. Nah, demikian juga dalam kehidupan kita ini, ada yang namanya pendahuluan dari kehidupan kita ini. Baik itu dalam kehidupan sehari-hari, baik itu dalam usaha, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam segala hal. Firman Tuhan berkata pendahuluannya adalah kita harus mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, mencari kerajaan Allah itu berbicara apa? Kerajaan Allah itu berarti berbicara kedaulatan, otoritas, pemerintahan Allah di dalam hati kita dan kuasa Allah. Nah, untuk kita dapat menyelesaikan perkara-perkara, masalah-masalah dalam kehidupan kita, baik itu rumah tangga, ekonomi, sosial, bahkan juga pekerjaan, bahkan juga di dalam kerohanian kita terlebih kita harus mencari kerajaan Allah, kita harus mencari kedaulatan Allah, kita harus mencari kehendak Allah, kita harus mencari kuasa Allah, kita harus mencari yang namanya otoritas Allah. Apa sih kedaulatan Allah? Apa sih maunya Tuhan? Apa sih yang Tuhan inginkan? Itu yang paling utama yang harus kita cari dan yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita ini. Nah, yang kedua, kalau tadi saya berkata kedaulatan Allah itu, kerajaan Allah itu berbicara tentang kedaulatan, otoritas, pemerintahan Tuhan di dalam hati kita. Kita harus izinkan pertama sekali Tuhan dalam kehidupan kita, dalam hati kita juga. Yang kedua, kebenarannya. Nah, berbicara kebenarannya ini adalah berbicara sesuatu
kerajaan. Berarti kalau berbicara kerajaan, di situ ada yang namanya rajanya, ada yang namanya perintahnya, ada yang namanya aturan-aturannya, dan yang kedua kebenarannya. Itu berbicara kebenaran di mana yang sumbernya itu hanya dari Tuhan. Ada banyak hal-hal di muka dunia ini, di muka bumi ini yang benar, tetapi tidak tentu benar oleh firman Tuhan. Nah, yang dikatakan, yang dimaksud oleh firman Tuhan di sini adalah bagaimana benar menurut pandangan Allah. Terkadang kita terlupa. Kita pikir itu sudah benar. Ada satu ayat firman Tuhan di Amsal berkata, ada banyak orang berpikiran bahwa jalan yang dia pilih, yang dia tempuh itulah lurus, tetapi sebenarnya menuju ke jurang. Terkadang saudaraku, perspektif kita itu perspektif kita itu berbeda dengan perspektif Tuhan. Ekspektasi kita itu berbeda dengan ekspektasi Tuhan. Rancangan Tuhan itu berbeda dengan rancangan kita. Seperti dikatakan firman Tuhan, seperti tingginya langit dengan bumi, demikianlah tingginya rancangan dan jauhnya jalan-jalan kita dengan jalan-jalan Tuhan. Nah, oleh karena itu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita mencari terlebih dahulu kebenarannya atau perspektifnya Tuhan, atau apa yang Tuhan inginkan, kebenaran apa yang Tuhan mau, dan kebenaran yang sesuai dengan firman Tuhan, bukan kebenaran yang menurut dunia ini, bukan apa yang benar menurut pandangan orang. Terkadang kita ini merasa tidak enak dikatakan salah, padahal sebenarnya itu menurut firman Tuhan benar. Tapi karena kita kadang-kadang tidak enak dengan seseorang, dengan orang lain, atau dengan siapapun, akhirnya kita melalaikan kebenaran firman Tuhan. Nah, saudaraku, saya menulis di sini kebenarannya itu berbicara tentang, coba kita lihat Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-6. Ya, Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-6. Dikatakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Nah, berbicara tentang kebenaran ini berarti itu dikatakan di situ, berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran firman. Itu berbicara tentang firman Tuhan. Artinya, saudaraku, dalam kehidupan kita ini, kita jadikan firman Tuhan ini patokan hidup kita. Kita jadikan firman Tuhan ini menjadi tolak ukur dalam kehidupan kita. Ada banyak tolak ukur yang dilakukan oleh dunia, perspektif oleh dunia ini. Tapi kita sebagai anak Tuhan harus melakukan tolak ukurnya adalah firman Tuhan, kebenaran. Nah, oleh karena itu saudaraku, di dalam kehidupan kita tadi dikatakan cari dahulu kerajaan Allah. Berarti itu berbicara kedaulatan Allah, berbicara tentang otoritas, berbicara tentang pemerintahan Tuhan di dalam hati kita, berbicara tentang kuasa Allah di dalam hidup kita. Nah, kebenarannya itu berbicara tolak ukur dari segala sesuatu yang kita lakukan, atau tolak ukur dari segala sesuatu apapun di dalam hidup kita itu, yaitu firman Tuhan. Kita harus mencari firman Tuhan. Kita harus merenungkan, kita harus menjadikan firman Tuhan ini patok dalam kehidupan kita. Sehingga apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, saat kita berpatokan kepada firman Tuhan, maka Tuhan akan menambahkan segala sesuatu yang kita butuhkan, yang kita inginkan. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, sebenarnya Tuhan itu sudah mengerti dan Tuhan itu sudah paham apa yang kita butuhkan dan apa yang kita inginkan. Tetapi yang Tuhan mau sebenarnya kita, sama seperti firman Tuhan yang kita baca ini, gitu ya. Kita mencari dahulu otoritas Tuhan, kehendak Tuhan, kedaulatan Tuhan dalam hidup kita. Dan kita mencari terlebih dahulu tolak ukur firman Tuhan. Nah, kalau kita sudah mencari itu, maka semuanya akan ditambahkan kepada. Nah, saudara, dalam kehidupan kita ini kadang-kadang kita tidak memakai standarnya Tuhan, tidak memakai kedaulatannya Tuhan, tidak memakai tolak ukurnya Tuhan. Sehingga berkat yang Tuhan mau berikan kepada kita itu tidak sesuai, tidak pas
tidak pas dengan tolak ukur, dengan kapasitas, dengan keinginan dan kehendak Tuhan. Sehingga kita merasa kok Tuhan tidak memberkati saya, kok Tuhan tidak menolong saya, kok Tuhan tidak memberikan apa yang saya butuhkan, apa yang saya inginkan. Jadi saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, yang Tuhan mau adalah bagaimana kita mencari dahulu kerajaan Allah, kebenarannya, dan berbicara itu tadi sekali lagi saya katakan, berbicara otoritasnya, kedaulatannya, dan mencari tolak ukur atau mencari firman Tuhan. Karena saudaraku, bagi Tuhan sebenarnya sangat gampang memberkati kita, sangat gampang memberikan apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan. Tetapi yang Tuhan mau adalah perubahan dari hidup kita, perubahan dari hati kita, perubahan dari karakter kita. Itu yang paling utama. Wadahnya itu adalah diri kita, hati kita ini. Jadi yang Tuhan mau, bagaimana wadahnya ini benar, bagaimana wadahnya ini tepat, bagaimana wadahnya ini benar-benar seperti yang Tuhan mau. Nah, kalau sudah seperti yang Tuhan mau, maka apapun itu bisa Tuhan berikan. Nah, sama saudaraku, contoh ya, kalau wadahnya sudah bagus, ya kan, contoh plastik, ya plastik, ada sebuah wadah, wadahnya plastik atau botol aqua itu. Nah, botol aqua itu, kalau wadahnya itu masih seperti botol aqua, saat dimasukkan minyak yang panas, dia tidak tahan dan dia tidak kuat. Tetapi yang bisa hanya dimasukkan adalah air, itu pun air yang dingin, air yang panas nggak bisa. Tetapi kalau wadahnya itu sudah berubah atau mungkin berubah menjadi kaca begitu ya, mau yang panas, mau yang dingin, mau minyak panas, mau apapun dimasukkan ke sana, tidak ada masalah. Nah, dalam kehidupan kita ini, kenapa kita juga dikatakan mencari dahulu kerajaan Allah, kebenarannya, mencari dahulu otoritas, kedaulatan Allah, supaya sebenarnya kita itu berubah dulu, karakter kita berubah, hati kita berubah, dan standar Allah dalam hidup kita itu yang ada, yaitu standar kebenaran firman Tuhan. Sehingga apapun yang mau Tuhan berikan, apapun yang mau Tuhan berkati dalam hidup kita, tidak ada menjadi penghalangnya. Jadi mari saudaraku yang terkasih, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya dalam kehidupan kita ini. Apapun pekerjaanmu, apapun statusmu, siapapun engkau, baik engkau suami, baik engkau istri, baik engkau anak-anak muda, baik engkau anak-anak remaja, bahkan siapapun kita, orang awam, rohaniawan, atau apapun pekerjaan kita, kita harus mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Demikian firman Tuhan saat ini yang bisa saya sampaikan kepada kita. Tetap semangat, tetap sukacita, tetap memiliki pengharapan di hadapan Tuhan. Mari terus kita berubah ke arah Kristus. Mari kita ubah kehidupan kita, karakter kita, hati kita. Demikian, Tuhan Yesus memberkati. Salam, salam, salam.